di Berisik di segmen obrolan mas. Oke. Iya. Perdana ya? Perdana. Karena kita kehabisan banyak gestor. Karena kita banyak dapat PHP minggu ini. Banyak. Aduh. Kehabisan banyak gestar. Iya. Jadi kan harusnya Bukan banyak hater. Enggak. Kalau haters itu enggak habis. Belum. Nggak habis kalau haters itu pasti Belum ada yang nongol sih. Iya. Jadi ini segmen pertama kita ya di Iya. Berisik. Jadi kita bakal ngobrolin seputar apa ya, Beh? Ya, Yang apa aja sedang lah, sebetulnya. yang viral, Ah. terus itu yang ada di sekitar kita, Iya, apa aja. Masa lalu. Masa lalu. Masa iya, lalu apa? boleh. Nggak apa, kita kan sini obrolan bebas. Ya, jadi di segmen pertama, di episode pertama segmen ini kita coba ngebahas apa tentang masa kecil kita. Oh, entah mas kerja. Sebelum masa kecil kita perkenalkan diri dulu kita. Oke. Emangnya nggak banyak yang nggak kenal kita ya? Kita kan Enggak terkenal. segitunya juga kali ya. Dan setelah ada obras ini bisa terkenal ya. Iya. Amin. Ya kan apalagi di tengah ini kan. Wih. Baru pertama banget ini. Pertama kan? dan muncul di kamera setelah dibujuk-bujuk ya, gengs ya. Susah bujurnya. Gimana? Ya. Punya keluarga, geng, soalnya. Ya. Oke, dari gue dulu, gua Gilang Pongki di sini. Gua Febri ya, Febri Asik. Febri asik. Siapa ya? Yakub. Kayak nabi boy. Ngobrol sama nabi kita. Ini nama samaran. Gak usah kayak Uncu. Gak kayak Uncu. Hotel sama Gak usah kayak Oper. Uncu. Nama gua Gak usah kaku anjir. Sabar. Cecep. Cecep. Nggak cepi ya? Nggak cepi. Nggak cepi. Ya, Cepi juga boleh. Cepi boleh. Sebenarnya knowingnya QA-nya Cepi sebenarnya. Cepi. Itu nanti kita bahas lah ya sejarahnya. Oke. Itu bukan gue yang namain sah. Ya, gua tahu ceritanya. Panjang nih. Panjang. Jadi kita bahas tentang masa kecil kita dulu. Tapi sebelum itu Bor, kayaknya kita ini sih di mana awal lo ketemu dengan Cecep gitu. Gua kan kok oke. jelas nih. Hah? Gue jelas ketemu Cecep tuh ketika di sini. Sini Bang, di sini baru Waktu di di sini. Sablonan. Waktu pertama kali kenal sama dia. Oh, dekatnya. Iya, Itu dekatnya. Kalau kenalnya kamu mungkin ada sabun. Gue dulu nggak kenal dia, cuman gue sering ngeliat dia. Iya, dia kan artis dulu. Populer lah gue. Enggak Enggak, sih, ya. aneh soalnya. Iya, bentuknya dia lucu. Kayak planet Namek. Oke. Iya, kalau gua ketemu sama Cecep, sama Cecep dulu di ini apa ada event Apache ya, kita sebut aja Apache. mereknya Oh, Apache. iya. Dulu ada Musik, ada ini musik. ya apa sih namanya, festival band. festival band. Jadi ada berapa puluh band, 10 band kalau nggak salah Audisi ya. ya, audisi. Itu yang menang nanti bisa di panggung utama barat pembukaannya si Noah. Sinoa Ariel. Noah band, ya kan? Bener. Iya, gua pertama itunya kenal sama dia. Waktu itu ketemu sama dia. Cuman gue nggak merhatiin banget ya, karena kan ya gue dulu sok jaim-jaim juga. Iya, kau juga kan dulu nilai Cecep juga dari obrolan basis gua dulu. Ada basis gua ngomongin, wah Cecep itu orangnya nggak asik. Nggak asik. Ini apa kaku, kayak gitu. Makanya gua dulu Basis lu Basis yang mana nih? Yang mana ada. nih? Nanti kita tunjukin ini mukanya. Iya. Tugas sekali. Emang begitu. Iya. Gua dulu ngomongin kayak gitu sama Cecep. Don't just apa? Dan just from the cover. Nah, Dulu gua ketemunya sih kayak gitu, terus gara-gara ada apa mindset obrolan dari si Andre tadi tentang si ngomongnya Andre. Iya. Anjing lah malah kesebut. Malah kesebut. Ya tadi kan udah Udah tunjukin muncul fotonya lah, tadi. ya. Jadi Andre tuh ngomong kayak gitu. Terus gua kira kita ada makan siang waktu itu ya. Setelah soundcheck Oh iya, itu yang sudah di ini kan? yang Itu sudah di 16 yang sudah mau 16 soundcheck mau acara. Oh, iya, Soundcheck acara kita makan di iya. tempat siapa? Jadi 16 lah ya. Rumah makan, pokoknya legend lah dia tuh di samping lapangan. Iya. Tahu lah ya kalau orang-orang lama tahu lah. Orang-orang Sebut lama. merek nggak? Nggak usah. Ya, pokoknya ruang makan itu lah. Itu, gue perhatiin akhirnya, Cecepnya gue perhatiin. Iya juga orangnya kayak tai gini, orangnya sok-sokan. Tapi kalau lama-lama tolol. Akhirnya lama-lama nggak jaim ya? Orangnya nyeletuk, tapi nggak masuk loh. Iya. Celutukannya itu nggak masuk. Celutukan bapak-bapak. Iya, Garing. nggak masuk, garing. Itu udah nikah tuh ya? Udah, gue udah Udah. nikah itu. Udah punya anak. Halo lo satu. deh, lu mau Cecep yang mana? Di sini waktu Sablonan, ngurusin yang sablonan, sablonan gitu. meja sablonan, waktu dia nyeting meja sablonan. Waktu gue kan mau jalan sablonan dan sama si Adis nih, kan mejanya di sini. Yang kita bongkar meja. Iya. Itu pertama kali. Malam lebaran aja. Oh, jadi lu tuh kenal sama Cecep baru pas di rumah gua tuh? Iya. Oh, Belum. itu tetangga ya? Iya, tetangga. sih. Padahal. Tapi gue sering ngeliat dia. Iya.
Dia dulu sering jalan dari mana Prasanti dalam Iya. tuh keluar nggak Itu tahu waktu mau miskin. ngapain. Oh. Jadi dia jalan kaki Kak. Pas merah Gue gua sering sih. nongkrong tuh di tempat tetangga gue ngopi gitu ya. Gue ngeliat Tegal ini jalan, anak ini siapa sih? Tapi kayak gue pernah ngeliat gitu kan. Tapi kok sering ngeliat kata gue anak ini aneh kata gue kan. Anjing. Anehnya di mana anjing? Maksudnya itu aneh. Kayaknya anaknya ini anehnya cara jalannya aneh terus bentuknya kok aneh gitu. Tapi itu pengen gue kenal. Kayak bukan orang ya, bukan orang. Anjing. Ya jadi tuh kalau kita kenal kita dulu kayak gitu awal ya sama lah ya kalau misalnya orang kenal pasti kan ada apa Iya, benar. apa ada Iya. obrolan miring lah tentang Iya. kita apalagi gua ya Ya, gua orang tuh jadi kadang-kadang gini ya, kenal itu nggak harus secara baik-baik. iya Awal kenal tuh biasanya ada prasangka dulu. Iya, Wah, pasti. kayak songong, tapi aneh nih, begitu segala pas macam. sudah kenal enggak gitu malah kenapa kita kadang-kadang punya pikiran kayak gitu tuh malah sama yang di atas tuh ditemuin langsung kan. Di beberapa saat kemudian kita ditemuin sama orang yang kita anggap itu sombong, anggap dia itu aneh gitu kan. Nggak taunya kita punya temen yang temennya dia juga, ditemuin nih. Nggak Tiba-tiba taunya akrab. tiba-tiba malah ya, itu mah contohnya kan gua tapi kan gua langsung gua fair-fairan Iya. gua langsung ngomong ke Cecep itu dulu gua nilainya gini nih Kak ya kan kalau di sini gua sama manggil Kak lah ya oh, Mas nih kan ini ngobrol Mas. oh iya Mas manggil Mas Cecep. iya Mas Cecep Tapi kalau gue sih biasa aja, Iya. maksudnya orang mau nilai jelek ya monggo ya nggak sih apa-apa. kayak gua Ya gua kan? orang kan tahu sendiri gua ini kan Tapi gua kalau lo memang aslinya begitu. Kayak gitu. Emang banyak masalah sih. Emang brengsek aja. enggak brengsek le mulut gua aja le enggak Iya. suka nggak asik Iya. ya tapi kan gua ngobrolnya emang kayak gitu ceplos Iya. terus kalau nggak suka ya gua nggak suka gitu aja Benar. Tapi mungkin yang bikin kita bisa saling ngobrol gini tuh mungkin karena musik yang pertama. Kalau gue sih nyambung sama dia soal musik, Enggak. selera kalau gue sih sama dia. Mulai dari musik rock, slow rock segala Kalau macam. musik itu Masih universal. sih, universal. memang. Maksudnya hampir semua orang bisa Iya. Tapi bersama. kalau gua sama Cecep nggak justru nggak musik ya Kak, karena gua begitu bokap gua meninggal, luntang-lantung kan gua Iya. dari jadi ojek online, gua jadi Iya. dari ojek online terus ditawarin sama Andre itu, udah lu ngepet Cecep aja, Cecep buka sablonan. Kira gua ke rumah lu ke studio sablon gitu ya, Iya, di studio sablon. sablon gitu. Ya benar dari situ lo Baru lebih kita lumayan intens. ya. awalnya kan kita nggak cuma kita ketemu kalau pas ada scam misalnya kayak waktu Freedom launching kita ketemunya pas Freedom launching, situ kita baru ketemu lagi setelah dari yang nawar. Betul, itu nongol istilahnya kok nongol kumpul biasa aja. Iya, gitu. nggak ada kita Nggak ngobrol-ngobrol ada ini nggak iya, ada. Itu nggak ada. Banyak Dan gue begitu, pun Bang. baru ke studio Sablon dia baru 2-3 kali kali ya. Iya dia Sama waktu temen dia. ngambil apa ya? Pas nemenin dia ngambilin Triplek CPU kalau nggak itu, salah. Pak, Ya, triplek. nyari triplek lo Nyari waktu triplek. itu. Iya nyari buat buat apa sih? Tidak buat ini box. Box. Iya, box Android. Iya buat ini buat box updrop itu. Iya, baru beberapa kali ke rumah studio gua, Sablon. rumah nyokap gua kan. Iya, Studio studio Sablon kan Sablon. rumah nyokap gua. Ya jadi kalau misalnya ada yang mau nyablon bisa Bisa. namanya Noise Lab. Ya nggak sih? Ada kan IG-nya? Ada. Ada. Situ jadi kalau misalnya mau nyablon juga bisa. gitu. Bener Bisa, banget. nyablon bisa. Desain logo juga bisa. Bisa. Desain Yang kaos mau bisa. apa namanya? Video-video mau nikah, dokumentasi bisa juga kan berisik bisa langsung. Bisa, aman. MC acara kita bisa. Ini aman loh. Pecah pokoknya, palanya. Selalu aja. Promosi juga berarti. Iya dong. Jadi jangan ini ya kalau ada temen nanti yang diundang ke sini jangan takut ya. Nggak usah takut lah. Kadang-kadang mereka tuh takut juga kadang mungkin apa gimana nggak ngerti. Padahal obrolan kita tuh santai. Santai. Padahal kita mau naikin orang-orang juga kan. Iya, gitu. jadi nggak cuma kita yang mau naik loh. Iya. Kan kita juga kan ngajak temen loh mau Iya. naik. Kadang-kadang sebanyak salah paham. Iya. Gitu. Ya biar ekosistemnya jalan semua. Iya. Jadi industri kreatifnya jalan, regenerasinya ada cuy. Makanya kita ada segmen juga yang ngobrol sama apa musisi-musisi indie, Iya. ada yang ngobrol dengan komunitas-komunitas, Iya, bener contohnya banget. kayak video yang kemarin kita baru Iya. aja ngobrol sama apa Metro Bergeliat Metro ya kan, Bergeliat. salah satu media sosial informatif, Informatif di kota Metro. barang Iya. Uncu dan Albert Karim. Karim. Ya. Atau nanti calon wakil wali kota. Wah, jangan, berat. Apa tahu kan mau. Dengan mulutmu yang seperti ini, saya apa kan nggak pantes, Kayaknya bekas terapi sih dia. Bekas terapi sih ngobrol kayak dia. nggak anjir. pantes, nggak Oke, pantes. sekarang kita mau ngobrolin Tentang masa kecil. dari masa kecil ya. Masa kecil. Dimulai dari mana dulu nih masa kecilnya? Dari Iya. Yang seinget kita. Iya, yang menurut lu apa yang nggak bakal lu lupain Ada momen-momen lah ya. Momen-momen Ya, yang nggak bakal lu lupain. Enggak, gue lupa tuh zaman di komplek gua kan di Parasan itu kan banyak bocil-bocil lah sepantaran zaman gua kecil tuh. Itu premannya tuh ada peringkatnya, Cuk.
1, Di 2, pasar? 3. Enggak, di perumahan itu di tempat perumahan gua. sendiri. Iya. Jadi berantem tuh dihitung zaman gua dulu. Lu menang Berapa sama kali ini. berantem? Iya, sama siapa? Lu menang sama ini. Dihitung zaman gua dulu. Jadi bahan ukuran itu kalau dia udah pernah berantem. Iya. Oh dia jago. Jago. Dia pernah ditakuti Iya. maksudnya. Kalau- Soalnya memang iya sih, kalau kayak gitu di gua juga ada. Di tempat gua tuh kadang gini, si A nih pernah berantem sama si B. Nah si A menang nih, si A kalah. Jadi kita nih mikirnya, oh gua harus hebat dari B dulu biar bisa ngelawan si A. Iya, Karena si B ini kalah kan Iya. gitu. Karena kayak gitu. Kalau gue waktu kecil malah nggak pernah berantem, gue cupu. Gue ingat banget gue SD kelas 1 gue baru masuk Tapi kan SD. lu udah polisi waktu SD. Iya, waktu TK gue polisi, Iya. makanya gue gede ini nggak mau jadi polisi. Nggak mau jadi polisi ya? Udah pernah jadi polisi gue setahun. SD Lu itu nggak mau justru apa polisi nggak mau nerima lu gitu. enggak. Kalau gue nih sanggup suruh pull up, apa sanggup gue kak. Iya. Cuma ya itu tinggi badannya yang nggak sanggup. Iya. Makanya Itu susah sih gua itu. susah. Kalau itu udah takdirnya. Iya. ya. Kalau mau kita bahas lebih jauh tentang itu kan nanti kita bisa viral malah. Iya, ya. jangan ya. Betul. Ya, kalau gue kecil itu SD gue kelas 1 gue ingat dari kelas 1 masih ingat gue namanya Padel. Nah, Itu jadi teman gue juga pas SMA. Hmm. Satu sekolah juga sama gue lagi. Padel itu ibunya guru C1 di C1 Metro Pusat. Gue tuh bila sih dibilang kalau zaman dulu kan kita nggak kenal bully sih. Iya. Ya kan nggak ada kita kata-kata bully. Kalau dulu tuh gue jadi gue ya karena badan kecil banget Iya. kan. Jadi didorong sama dia tuh, gue nunggu meja, nunggu apa? Iya lemari kan zaman dulu kalau naruh buku-buku Iya. tuh di lemari, ada lemari kan, Iya. biasanya deket pintu tuh. Jadi gue situ, biar gue di pintu itu. Kalau itu yang sih momen kecil gue yang nggak bakal gue lupain pas SD. Lu nggak ngelawan itu waktu itu. Enggak. Kalau TK gue lebih lucu lagi kalau TK. Kalau TK gue tukang berak di celana. anjir, baru ketahuan kan? Iya gue sumpah, gue tukang berak di celana. Kan kalau misalnya ada guru TK gua yang mungkin yang nonton mungkin masih pada seger-seger badannya. Jadi kalau masih ingat sehat zaman lah ya. dulu itu gua ngucapin makasih sampai gua dianterin pulang dulu gara-gara gua berak di celana. Itu satu gua berak di celana. Seminggu berapa kali lu berak? 4 kan. Pas 4 kali bulan ke rumah Rutin anjir. lah ya. Rutin iya, rutin. Gua tuh berak di celana itu Kayak pasti gitu kalau tuh. misalnya di jendela. Ah. Jadi gua tuh kalau TK emak gua tuh harus nungguin gua. Anjir. Dulu kalau di TK Bayangkari itu udah kura-kura ya. Iya. Jadi ibu-ibu yang nungguin itu orang-orang tua yang nungguin ya itu pasti di dalam kura-kura itu. Nah kalau gua ngeliat di jendela emak gua nggak ada, gua nangis sampai berak, sampai berak di celana itu pasti emak kayak gitu. Udahlah, gua nggak bakal lupa. Gua kira lu berak di kura-kuranya itu kan. Berarti itu biasanya tuh momen kayak gitu jadi pengingat kawan Iya. lu. Nanti kalau ketemu kawan lu di otaknya, oh ini Febri yang suka kayak Suka gini. suka berak. Temen gue SC ada, gue masih inget sampai sekarang. Bagus nggak pak itu? Kalau gua kecil dulu, itu alhamdulillahnya nggak ada yang istilahnya preman-preman ya. Maksudnya alhamdulillahnya di zaman gua dulu kecil itu rata, Ya. jadi berkelompok. Malah kita orang tuh seringnya ini apa ngeliatin yang senior-senior kita berantem. Jadi kayak misalnya ada abang gua gitu, abang gua tuh umurnya 4 tahun 5 tahun di atas gua gitu. Mereka kan punya geng juga kan. Iya. Nah mereka berantem sama geng yang kampung sebelah gitu. Kita orang ikut gitu, Iya. ikut nyaksiin, kadang-kadang ikut ini. Ya entah yang menang yang mana, itu pasti kita orang ikut terus gitu. Ikut seru-seruan Rata-rata aja. kayak gitu. Begitu. Nah tapi kalau di SD memang itu ini ya beda ya. Iya. Di SD itu kita memang wawasan sama pergaulan tuh agak kebuka ketimbang di perumahan gitu. Iya. Agak kebuka, oh ini model tipenya si A nih begini begitu. Ya memang gue SD nggak pernah berantem, juga nggak pernah ribut-ribut. Gue dulu satu geng sama satu kelompok ya, sama temen gue yang memang dia preman tuh di sekolah itu dulu. Sekarang orangnya satu jadi polisi. Iya. Oh, gue dulu emang dari SD udah nakal dah, ikut jadi Narkoba preman kan dulu. lu? Enggak anjing, nggak sampai situ anjing. Makanya gue waktu stand up tuh ada beat gue yang ngomong gue SD preman. Emang gue dulu preman waktu SD. Sepreman Orang apa nggak sih? ada. Hah? Sepremannya Gue sepreman sempet kayak mana? sampai parahnya gue tuh di kan itu kan di sekolah tuh ada iuran tuh, pasti ada iuran sama bendahara ya. Oh, iya. Uang tabungan Iya, pasti iya, iya. ratusan Sedikit segala macam. tabungan-tabungan. Iya. Uang kas lah ya bahkan. Ya, gua tuh berpikir uang gua kan sama dia, gua ambil buat beli Tamiya, uang itu. Nanti ketika gua ini, gua balikin lagi uangnya, sampai gua di pas lagi naik sepeda tuh ya, kan beli patlang bewak zaman dulu. Iya ya. Balik, Kita tahu ya berarti umurnya kali berapa ya. anjir. Patlang Jadi bewak. zaman itu tuh beli Tamiya tuh situ, pulang sampai dia tuh pulang anaknya bendaharanya tuh ngadu bapaknya dateng, gua sampai sana tarik dari sepeda sampai sekolah lagi, ditarik dari sepeda
dibawa ke ruang kantor guru, gue digamparin gue anjir. Tapi gue nggak nangis, mak gue nggak tahu, nggak boleh tahu sama gue, nggak boleh tahu sama gue. Bendahara semua lo ambil gitu? Enggak, yang uang gue aja, uang gue sendiri. Itu salah paham lah di situ kan. Tapi gue udah kena gampar udah. Pas mak gue tahu, besoknya mak gue nyamperin guru-gurunya, digamparin satu. Emak gue kan ganas ya. Dan gue dulu paling sering berantem memang. Bentar-bentar berantem. Makanya pas gue SD kelas 5 itu, gue nggak dinaikin. Karena mak gue ngomong sama guru gue, kalau anak ini masih nakal, mau nilainya cukup atau enggak, gue harus dinaikin. Kelas 5 itu gue makin jadi. Jadi lu nggak naik kelas? Iya. Setahun naik kelas. Gara-gara apa? Ya itu gara-gara itu nakal. Kalau lu naik kelas nggak? Pernah nggak naik kelas? Naik kelas iya, terus. Iya, sama gue juga. Alhamdulillah naik kelas terus. Walaupun gue istilahnya nggak berprestasi. Iya. Makanya ketika gue sudah SMP, gue bergaul dengan yang nakal, iya nggak apa-apa. Tapi gue nggak mau. Tapi lo waktu pas nggak naik kelas tuh masih ngelanjut sekolah sama? Masih juga. Tapi lo luar biasa karena zaman gue dulu. Enggak, lo mau tepuk tangan. Tepuk tangan yang ini aja. Enggak, berarti dia ini apa? Tahan malu. Zaman gue dulu kalau ada yang nggak naik kelas tuh gue kan tetap nakal di kelas 5-nya. Ya dibilang sampai kan dablek orang. Gue tetap nakal di kelas 5 sampai kelas 6. Enggak, lu nggak pernah salah masuk kelas gitu kan lu pasti teman-teman lu kan udah naik kelas 6 udah di atas gue udah ngerti. Misalnya lu jajan gitu ya siapa tahu kan lu tiba-tiba ikut masuk kelas kali tolol. Karena ada yang lebih lama gak naik kelasnya dari gua. Ada namanya si Towi. Sekolah lu di mana? Berarti SD 1 gua dulu. SD 1. Jarang-jarang amat ya. SD 1 ada beberapa orang yang naik itu kayaknya saking nakalnya. Zaman dulu itu namanya SD itu sekolahan ya. SD 1 sekolah itu terkenal loh. Favorit iya. Sekolahan tuh kalau ada yang nggak naik tuh kayak aib gitu loh. Jangan sampai malah bisa suruh keluar gitu. Mempertahankan orang tuh suatu keajaiban yang luar biasa. Karena emak gue tuh ngeyel orangnya. Siapa? Emak gue tuh sampai dating wali kelas gue ke rumahnya. Makanya ketika gue SMP gue nggak mau ketahuan nakal. Jadi gue nggak mau. Gue tahan SMP tuh sering. Gue udah dipanggil guru BK berapa kali gue ya. Itu disuruh panggil orang tua. Gue sampai tahan nyuruh tukang beca. Jadi wali murid gue. Lu bayar pakai rokok. Itu dulu ngerokok? Lu udah ngerokok juga ya mesin? Gue ngerokok dari SD anjing. Lu ke SD ngerokok? Iya, gue pacaran ngerokok SD? Gue SD gue. Kelas 6? Kelas 6? Iya, kelas 6. Karena SMP. Jadi kalau gua mulai belajar merokoknya, ini nggak untuk ditiru ya? Iya, nggak bukan untuk ditiru. Kalau misalnya ada anak-anak yang nonton, ini nggak untuk ditiru. Atau anak-anak cukup tahu aja yang nonton punya. Jangan bisa aja, kalau bisa jangan ikut. Jangan ikut. Yang mesti diomongin lagi memang nggak boleh. Jadi kalau gua itu utis pasti nggak. Kalau gue utisan, nggak langsung beli rokok. Jadi utis. Jadi pulang itu kelas 6 itu gue pulang kan udah nggak dijemput. Ya, udah nggak dijemput. Jadi pulangnya jakil, jalan kaki dari SD 1 ke 22. Jalan kaki itu sambil di jalan itu saya nyari utisan. Nyari utisan. Jadi sambil di rokok gitu. Sampai rumah gitu ya? Enggak lah. Enggak, maksudnya sepanjang jalan. Iya, sampai terminal ke batas gua. Sampai terminal. Kalau di sini nggak berani. Nggak berani, karena bau. Iya. Nah, cara ngilangin baunya gimana lu dulu? Permen. Makan permen karet. Dulu permen karet. Kalau gue dulu nyari daun jambu gua di tangan. Punya daun jambu gua dulu. Padahal dulu banyak ya. Banyak. Kalau lo SD juga kayak? Iya dong, masa gue langsung SR. Sama tuh lo SR kan? Enggak, maksud gua ngerokoknya. SD kelas 6 lah. Tapi gue waktu pas masa-masa sekolah gue malah nggak ngerokok sama sekali. Gue kan SD-nya di SD Teladan dulu ya. Gue gabung sama temen-temen, alhamdulillah sama temen-temen gue di SD itu ya nggak nakal. Tapi gue memang ada satu kelompok sama temen yang satu itu bukan preman lah ya. Bisa dibilang dia itu ditakutin karena badannya gede. Jadi kelompok gue tuh aman karena ada dia gitu. Nggak ada yang berani nyenggol. Tapi kita nggak pernah yang kayak ngerokok gitu, nggak pernah. Paling ya cuman bolos gitu doang lah. SD gue udah bolos. Nah, tapi lu ngerokoknya jadi di mana? Di rumah malahan. Sama teman-teman sama orang rumah. Lingkungan tempat gue tuh memang agak-agak gimana lah ya. Tapi emang pasti teman-teman rumah yang kayak gitu. Di SD gue enggak malah. Kalau gue di SD gue ikutis. Yang parahnya akhirnya yang ikut gara-gara lingkungan rumah. Jadi kan kalau dulu kan masih sering di lapangan super ada band. Pulangnya nggak beli rokok tetap nyari utis kak. Tapi bawanya rokok, bawanya korek kayu. Iya. Zaman gue SD belum ada band itu jarang banget. Kalau zaman gue ya kan beda, lo tahu berapa? Gue tuh lupa ya gue kalau SD tahun berapa ya gue.
Gua lulus SMP tahun 2003. Gua 2009. Berarti gua SD 2000 lulus SD 2000-an. 2000 ya, tahun 2000. Gua 2000 masuk SD. berarti 94 ya. Iya, 6 tahun tuh. Iya, 94 gua masuk SD. Dulu gua Gua belum lahir. sampai gue SMP kelas 1 itu di Samber itu masih ya lapangan biasa. Iya, Pak. yang masih ada isi ininya, tanah. yang masih ada Masih ada climbing. Iya, betul. Yang masih Terus mau kencing. lapangannya masih lapangan tanah Iya, aneh tanah. gitu kan. Bukan yang kayak sekarang. Kalau Mapping sekarang kan kan. pakai paping. Mapping. Gue inget dulu tuh Itu belum zaman ada gue apa-apa. SD soalnya mapping itu zaman gue SD kelas berapa gitu. Begitu gue di SMA itu barulah ada acara-acara di Samber itu baru mulai gitu. Sebelumnya acaranya ya biasa kayak Pak Soeharto datang Iya. gitu, di situ terus Helikopter ya? helikopter terus sirkus gitu Iya, gitu lah. terus itu kalau dulu 17 Agustus juga pasti semuanya di taman, ada pawai mobil gitu kan, motor kan. Sekarang malah nggak ada ya? Sekarang nggak ada, itulah makanya hilang. Padahal itu tradisi yang bagus menurut Iya. gua untuk kota metro. Pawai. Iya, pawai. Gue jadi inget kayak gitu tuh waktu gue ke Surabaya kemarin. Ketika Iya, itu gua ngeliat postingan. yang gue postingan gue kan itu Hari pahlawan ya, itu kalau nggak Iya, salah. iya hari pahlawan karena kan Surabaya kan kota pahlawan kan. Jadi Betul, pas November. banget itu. Ya itu, makanya sekarang itu yang udah gua hilang dari metro. Iya. Kalau cinta pertama, cinta monyet ya, cinta pertama lah ya. Cinta SD. pertama. Ada nggak lo? Gua ada namanya Rida nggak salah. Berani Masih sebut- inget gua. Berani sebut nama lo ya. Iya. Nggak apa-apa lah. Apa, udah Dia nggak belum tahu juga. nikah. Dia. Iya. Rambut gue suka rambutnya keriting, iwil-iwil itu lucu. Anaknya. Wih, anaknya Cecep suka udah tuh kan, namanya kreatif. Iwil-iwil rambutnya lucu. Kalau lo nggak ada? Wah, malah mau. SD gua nggak ada tuh malah. SD, gua jujur aja SD, SMP, sampai SMA pun gua nggak pernah namanya kenal apa itu cinta itu nggak tahu. gua. Enggak, masa lu nggak ada Nggak suka-suka sama cantik cewek. ya. Enggak, beneran gua nggak ada. Dari SD, SMP, terus ke SMA, gua nggak pernah namanya suka sama SMA baru kelas 1. Gua suka sama cewek itu. Gue SD. SMA kelas 1 itu juga nggak pernah gua ungkapin ya. Maksudnya nggak sampai gua ungkapin sampai kelas berapa ya? Kelas 2 kelas 3 baru gua Iya. ungkapin. Mungkin emang puber kita terlalu cepet ya ngacengan ya. Gue SD kalau gue SD. Kalau gua sih memang dulu tuh nggak tahu ya, gua tuh pikiran ke situ nggak ada ya. Maksudnya gua seneng sama cewek gitu ya. Gua tuh pikiran gua tuh dulu dari SD, SMP, SMA itu main aja kerjaan gua tuh, main sama kawan-kawan gua. Iya. Malah nggak belajar ya. Nggak belajar malah. Iya. Apalagi kepikiran ke cewek itu nggak pernah banget. Tapi emang paling seru waktu SD, masih kecil paling seru. Iya, ya karena masa-masa ininya le. Ngebolang lah gitu. Iya. Sering ngebolang gua dulu. Main bola, sawah. Sampai sawah. Sampai gue mengenal SMP pun masih agak terisolasi ya gue. Maksudnya gue terisolasi itu kayak gue jarang tahu daerah-daerah yang belum pernah gue. Iya. Ya. Jarang banget Iya. gue main keluar kota gitu ya. Bawa sepeda. Bawa sepeda anjir. Bawa sepeda Baru berbantu. SMP itu baru gue mulai. Oh temen gue rumahnya di 24 Iya. di Demblasi sana. Baru gue main ke rumahnya. Iya. Baru SMP itu juga kelas 2 kelas 3. Gue SD udah, gue 16 SD sih kebetulan belum pernah gue. Gue SD nggak Gue SD pernah. sampai 16 sih. Angkot gua. Kalau gua enggak, gue naik sepeda. Gue naik angkot gue tuh. Sepeda dulu gua 16. Rumah kawan gue namanya Aji. Nggak Kalau tahu gua bawa sepeda itu ke 16 SD itu ke rumah temen gua namanya Putri, sekarang jadi polisi. Jadi istrinya temen gua juga. Putri Nariman Tias 16 sih. Oh iya, Tuh. kalau gua itu SD kan dekat sama rumah, SMP dekat. Jadi gua dulu kalau nggak jalan kaki bawa sepeda karena di zaman itu. Ya. Begitu gua SMA baru gua naik angkot, bawa motor kayak gitu. Sepeda itu dulu dari kendaraan yang ya kalau sekarang motor Iya. ya. Ya. Dulu orang mana-mana nanya sepeda. Gue dapet sepeda pertama gue sunat gue. Enggak, kalau gua sunat gua Tapi sebelumnya gue punya sepeda kecil deh waktu gue belajar. iya, sepeda roda Sepeda 3 kecil, pasti. iya. Roda 4 pasti. Iya. Ya kan, yang masih ada sayapnya. Iya. Gua juga iya lah. Mustang yang bawa pertama kali sepeda warna hijau. Kalau gua sepeda nggak inget gua kalau zaman kecil. SM, Lo kan masih SD, pakai ini kuda. SD itu gua pakai naik sepeda itu lungsuran dari abang gua. Dari kakak gua Lucu. gitu. Iya, jadi dia punya sepeda terus jarang dipakai, gua baru pakai sekolah. SMP juga gitu, masih gua pakai. Tapi begitu gua kelas 3 SMP gua nggak pakai sepeda, jalan kaki gua kan lebih sehat kan, memang deket juga. Lebih sehat. Lebih sehat. Malah gak punya duit boleh. Ya salah satunya itu juga, makanya nggak mau beliin gua sepeda. Tapi jarang main sepeda. Tapi sepeda itu paling berkesan ya. Sebenarnya ada sepeda di rumah, cuman waktu SMP kelas 3 ya. Kalau kelas 1 gua masih pakai sepeda. Kelas 3 itu kayaknya memakai sepeda itu udah mulai jaga-jaga wibawa itu loh. Pakai sepeda itu Gengsi kayak ya? kesannya kayak anaknya anak ini bolang banget gitu loh.
Kok gue enggak sih kalau gue SMP ya. SMP gue masih sepedaan soalnya. SMP kelas 3. SMP Kalau di masih. rumah gue masih main sepeda. Tapi kalau di sekolah gue udah nggak pakai sepeda. Ya. Sepeda itu gue pakai kelas 1, kelas 2. Kalau di lingkungan rumah kita ya sepedanya dikasih ini. Kasih kabel tis. Bu, iya kabel tis ya. Kabel tis itu semua sampai Sampai jejer. Sampai apa jari-jari itu Sampai semua penuh. Penuh. Karena- Terus dikasih ini nih, pala motor. Kepala motor. Iya betul. Ya. Tapi gue nggak pernah itu, kawan gue yang sering pakai. Gue gitu, gue pakai pala motor. Karena dulu SMP gue udah mulai namanya nakal yaitu ngerokok, narkoba, Ibon. Ini narkoba, terus SMP? apa namanya? Iya, Anjir. SMP itu terus sama alkohol, berantem. Itu gue udah kenal karena SMP dulu ya gue dipertemukan sama temen-temen gue yang Ya, sirkular, macem-macem lah ya. Iya, lingkungan. Ada yang preman, Iya. ada yang tukang berantem, Ada yang kayak gitu tuh dari abang-abangan kita. iya Cok. bener, Iya. ada yang suka minum, Iya. ada yang suka dulu kalau narkobanya gele. Iya. Iya sih mentok sih itu, gile. Nggak ada yang obat-obatan juga nggak pernah juga. Tahu juga kan zaman lu udah nggak ada kan. Betul. Pil anjing Betul. paling. Ya mungkin ada tapi nggak, kita nggak sentuh itu lah gitu loh. Kita masih Kalau nggak gua sentuh itu lah. pure gua narkoba. Ya, paling sering obat alkohol. gua enggak. Zaman SMP soalnya lagi tenar-tenarnya tramadol, dex, distro. Iya, daerah sini lagi. Iya. Kalau gua enggak, gua enggak apa ya, menurut gua malah ngancurin diri gua sendiri. Iya. Tapi kalau ngerokok gua ya Sampurnamil dulu tuh, karena plat merah, Iya, kalau orang iya. bilangnya kan, plat serang, plat merah. Udah hits bener dulu. Jadi belinya tempat Pak Adi di sini 4 itu. Kalau gue tahu minuman tuh SMP sih gue. Tahu minuman karena gue dulu kan ngepang-ngepangan dulu. Kalau gua malah minuman telat, Le. Ngepang-ngepangan gue dulu. Telat kalau gua minum, mulai bener-bener minum, kuliah gua malah. Pertama kali minum bir apa sih yang warna Guinness. Guinness. Di apa namanya bir hitam tuh sama Ciko. Nah besok Ciko kita undang ke sini Ciko. Biar jelasin Dia ngajarin ya. gua minum. Itu dia kafe atmosfer gua sama Rajo Remi dulu. Kalau gue minum SMP dulu di belinya dan minumnya itu di dekat sekolahan. Kalau di gue kan SMP 3. Seberang sekolah gue tuh ada lapangan tenis. Nah di situ ada warung kecil dulu tuh. Nah situ tukang jualan minuman. Kayak lemon sekarang lah ya. Nah ya minumannya Asoka zaman Oh dulu. iya, Soka masih botol Ya, cupang. kalau dulu campuran kayak gitu cuy, dicampur keratin dia. Itu gue Iya, pertama sama. minuman kayak gitu tuh waktu pergi ke pantai bareng-bareng naik nyater angkot gitu Iya. ke pantai Angkot sama 16 anak-anak ya? iya sama anak-anak pang-pangan itulah. Kalau gua enggak, Gua dulu. justru gua kalau minuman gua telat. Itu dulu warung tuh legend banget tuh. Makanya gua dulu sempat diomongin sama, gua kan dulu LO, DJ, DCS itu gua. Disitulah gua baru mulai yang minuman alkohol yang beneran cuy. Kan kalau itu kan kalau di sini kan cuma Guinness, bir-bir hitam gitu. Kalau di sana pas di CS, gua pertama kali minum Jack D, makanya gua anti minum tuak. Tapi gue waktu enggak bisa sih. Sama, gua juga enggak bisa. Gue tuh minum cuma SMP, SMA gue enggak. Gue malah di antara teman-teman gue bagian yang harus sadar tuh gue. Karena gue ngeliat temen-temen gue tuh kok pada nggak sadar ngeri-ngeri anjir. Ada yang mau bunuh diri, so masih mau masuk kali. Namanya Kalau jamur SMA mushroom, gitu. jamur mushroom. Pernah. Jamur mushroom gue pernah waktu di Krui gue. Gue nggak Oh pernah iya. itu sama Waktu sekali. Gua juga nggak pernah gua kalau jamur mushroom. Aneh cu. Kayaknya tolol aja sih jamur yang diberain tai kebo, dari tai kebo muncul jamur terus dimakan. Sebenarnya itu nggak bisa dikonsumsi tiap hari ya. Tapi kalau cuma untuk relaxing sedikit nggak apa-apa Iya, sih. nggak. kalau menurut Ya racun juga lah, Le. Iya, cuman Nggak apa-apa, rasanya tapi itu enak. memang ada- Buat terapinya. Itu punya segmented sendiri. Iya, punya buat segmen terapi sendiri. Ya segmented lah. Kalau gua ada yang enggak. mabuk begini, ada yang mabuk begitu, gitu kan ya. Tapi kalau mushroom itu ya pertama yang gua rasain itu badan lu tuh relax. Lemes semua cuy kayak air badan lu tuh cuy. Gini, Iya. Abis itu lumba-lumba. anget badan lu anget panas keringetan itu dingin. Keluar keringet itu lemes. Ngomongin apa aja bisa ketawa ngekek. Gue sama si Kiki Coping tau tato. Iya, cuping tahu. Gue kan pas di Krui bareng dia tuh. Waktu pas itu kan kita tempat almarhum ini. Siapa sih? Pokoknya di sana adalah Ya. rumah tanaman itu. Disitulah tempat Mas Rizal almarhum. Baik bener orang itu kan. Kita tinggal di sana waktu gue di sana kan. Jadi dia tuh melihara anjing. Anjing tuh ngendus-ngendus dari bawah kita kan. Wih anjing tuh emang anjing kalau ketawa kayak gitu doang ya. Iya, kalau- Sumpah. Ya namanya mabok kayak gitu. mabok. Buk asli, aduh tuh gue. Namanya mabok. Ketawa tuh nggak ada berhentinya. Apalagi kecubung kan. Aduh. Soalnya lagi enggak, gua. kalau lagi hits-hitsnya mushroom itu gue udah berhenti minum sama sekali. Hits-hitsnya zaman gue dulu SMP sama SMA terus gue kuliah itu mungkin gue belum seberapa, mungkin udah aman belum seberapa Iya.
blow up lah, famous lah ya. Maksudnya belum diketahui banyak orang lah yang kayak gitu. Jadi gue tahunya itu kawan-kawan gue yang setelah gue udah kerja, itu konsumsi kayak gitu. Di saat itu gue udah nggak mabok, belas sama sekali gue udah nggak sama sekali udah nggak nyentuh yang minum. Soalnya juga kalau master itu juga tahunya zaman kuliah. Baru tahu. Gue langsung telat tahu kalau kayak gitu-gitu. Gue juga ya baru di kru itu aja gue. Minum, gue dulu tuh minum SMP, SMA itu ya minum alkohol itu ya cuman nongkrong enak-enakin badan, nggak sampai mabok. Begitu gue udah ini enak tapi kan itu kan tujuannya waktu kita minum itu kan ingin terlihat keren kan. Iya satu itu. Nah itu jenjang pertama ya, ingin terlihat keren. Begitu gue udah kuliah, mabok itu gue ngimbangin kawan, terus yang ngilangin stres juga. Yang paling parah gue kalau mabok sama kawan biasa itu nggak terlalu mabuk banget. Yang paling parah kalau udah putus cinta. Nah itu. Nah ini sekali itu gue bahas putus cinta. Nah pernah gue tuh, jadi gue dulu di Adibas nongkrongnya dulu. Begitu gue kuliah gue nongkrong di Adibas. Ya yang tahu Adibas ya banyak bener ceritanya. Nah jadi gue nongkrong di Adibas itu dulu ada musisi-musisi Metro itu. Disitulah kebanyakan yang tua-tua. Ya betul. Jadi gue dulu pernah putus cinta sama satu orang cewek gitu ya. Cinta gitu, gue dicekokin. Jadi gue curhat itu, dia orang tuh dicekokin apa lo emang? Ya awalnya minum pertama, awalnya minum biasa. Karena mulai ngoceh ya. Seneng kan kalau kayak kita kalau ketemu Joko ya. Ada dua orang dulu yang seneng kalau gue kayak gitu. Namanya satu Henry Korslet dulu. Nah kalau teman-teman tahu itu namanya Henry Korslet, sekarang kalau nggak salah dia jadi polisi. Itu seneng bener kalau lu dajal itu kalau zaman dulu. Sekarang masih enggak? Masih. Oh, siapa dia? Oh, nggak tahu ya. Udah lama gua nggak ketemu sama Henry. Kalau dulu dajal banget itu. Dia orang lagi puasa dibawain nasi padang, itu dia. Orang lagi putus cinta dibawain minum. Oh, itulah makanya kayak gitu ya. Orang puasa lu datang ke rumah bawa nasi. Fitnah lo. Pantesan sama puasa kan beda. Kalau dulu kan dulu tuh gue dicekokin sama itu tuh, sama si Henry tuh, sampai dia dibas tuh sampai wah lah nggak bisa bangun dulu. Tapi udah itu doang yang sampai mabok begitu tuh itu doang. Setelah itu gue nggak pernah lagi. Cuman minum kayak ada temen datang ke sana, oh dia orang lagi gelar minuman gitu ya, minum cuma segelas dua gelas habis. Tapi Adibas ini masih ada nggak sih Kak? Udah nggak ada. Enggak, Adibas masih ada. Usahanya. Enggak, soalnya jadi dia tuh sekarang jadi PNS. Jadi itu soalnya dia tuh menyimpan banyak informasi. Iya dong. Gua dengerin cerita dari Kak Aris ya tentang Adibas. Itu seru bener kayaknya. Iya Gue ingin bener, pasti kan si ownernya yang punya studio itu pasti kan dia punya banyak informasi tentang itu yang kita nggak tahu gitu, dan kita rata-rata tahu musisi-musisi yang dulu tuh sering di situ. Gitu. Zaman dulu tuh ya termasuknya di situ tempat kumpulnya musisi lah ya. Tempat belajar. Mas Andot pun dulu dari situ. Sering nongkrongnya di situ. Kalau gue sama kawan gue karena di Prasanti, jalan lewat pinggir-pinggir kali, ledeng tembus belakang Adibas. Justru gue malah yang nggak tahu Adibas itu di mana, gue nggak tahu. Di 16 kan sih. Gue main musiknya kan telat. Iya, gue kan dulu sulap dulu, bro. SBMC. Sebenarnya banyak ya. Dulu studio banyak, cuman yang paling nyeleneh komunitasnya atau tempat nongkrongnya di Adibas itu. Pada ngumpul. Tuh. Banyak lah kawan-kawan kita yang sekarang masih main musik pun dari situ juga, termasuk Aris. Palupi, suaminya Palupi. Oh ini Ipan, Panco. Itu terus Aris juga, Rudi Bipi, ya Ade Bipi itu juga dari situ juga. Banyak lah gitu. Jadi gua ya hampir dari sebelum tutup ya, sebelum Adibas tutup, setengah jalannya Adibas sampai Adibas tutup gua ada di situ. Ya, gitu. Juga kan ini telat kuliah. Ya betul. Karena gua musik itu dulu. Ya gimana dulu gua nongkrongnya di situ terus, dikit-dikit musik itu kan dulu. Jangan terlalu dalam lah sama musik kalau masih di metro aja. Iya. Ya yang penting punya karya sih. Kayak band gua. Ya ampas band lo lah. Band gua kan band reguleran. Mungkin sebenarnya ada lah karya. Kayak gua juga orang mungkin. Nggak ini loh Kak, maksud cuma gua nggak terekspos. Bukan, kalau gua gini. Ada hasrat untuk ingin punya karya di band gua gitu loh. Ada hasratnya. Cuma gua ngerasa harus butuh orang yang dampingin. Soalnya gua kayak lagu gua pertama itu Scripsit itu. Gua kalau nggak dibantu sama Tio juga gua nggak bakal punya lagu dulu, ya kan? Kalau gua dulu sama
ada temen gue namanya Ipan juga, tapi dia vokalis. EKE-nya Paneng. Nah, gue dulu sempet bikin lagu juga sama dia. Kakaknya Aam. Nah, ya betul. Dia sempet di-record kok lagu itu, tapi gue entah kemana karena kesibukan masing-masing. Waktu itu gue setelah lulus kuliah, gue harus mikirin, gue harus punya masa depan nih ya kan. Gue bakalan hidup sendiri nih ya kan gitu. Jadi gue kayaknya gue harus lebih milih ke dunia, gue harus cari duit lah karena kebutuhan kan waktu itu. Ya karena orang tua gue juga nggak sekaya orang-orang kan gitu, jadi gue harus memenuhi kebutuhan hidup gue sendiri juga gitu. Walaupun gue saat itu masih dibantu juga sama keluarga gue, tapi gue lebih milih sedikit-sedikit ninggalin musik tuh. Jadi gue harus cari uang gitu buat hidup gue sendiri. Karena lu terjun di dunia peribaan ya kan? Ya, betul. Ini panjang enak kayak gitu ya, peribaan. Tapi ini ngomonginnya bebas random. Bebas random. Tadi dari kecil, tahu udah tua aja yang kita bahas, ya kan? Tapi sebelum itu kita ngelewatin yang fasenya orang jatuh cinta nih. Iya, makanya tadi gua lewatin. bilang. Lu pertama kali pacaran lah. Pertama kali pacaran ya lu kan lahiran tahun 88. Pertama kali gue pacaran itu SMA, kelas 3. Gila kan? Iya. Jadi gue tuh benar-benar nggak pernah pacaran dari SD. Nggak ada suka-sukaan lah. Nggak ada suka-sukaan sama cewek itu. Mungkin karena gue juga jelek kan gitu. Hitam sih Mungkin ya, mungkin bisa. Cuman gue juga nggak pernah ada rasanya kayak orang tuh ya. Kawan gue tuh deket sama cewek gitu ya. Dia kalau dulu kan SD apa SMP itu kan kalau cewek pacaran tuh paling mentok tuh pulang tuh jalan bareng gitu kan. Gue nggak ada pengen itu ngeliat gitu loh maksudnya. Karena rumah lu deket kalau jalan bareng kan. Kecepetan. Satu itu ya, kedua juga malu kalau gue dulu tuh, gue nggak punya keberanian gitu loh untuk aja yuk kenalan ngajak, apalagi kalau udah jalan sama cewek kawan itu ngeliatin, entah disorakin, entah dipriwitin. Bagi zaman lu dulu tuh belum ada HP kan? Belum ada. Belum megang HP kan? Gue megang HP itu SMA kelas 3 gue megang. Orang di sekolah aja belajar mesin ketik nggak komputer? Enggak komputer. SMP udah komputer tapi masih DOS. DOS. Masih temputin. Komen prom jadi bikin tabel tuh pakai ini, pakai rumus. Enggak pakai apa namanya? Strip itu loh. Iya. Kayak gitu pakai sama dengan bikin tabel tuh kayak gitu loh, DOS pakai CD. SMA jadi lu pacaran SMA kelas 3. Itu juga gua bener-bener takut gitu ya, mau ngungkapin perasaan tuh takut banget. Adalah satu cewek itu, dia juga kayaknya nerima gue terpaksa ya, karena gue deketin terus gitu kan. Deketin tuh karena udah mau lulus itu. Teman sekelas nih? Nggak teman sekelas. Satu sekolahan itu, tapi udah sampai itu karena gue pacaran tuh lulus pas mau lulus, pas mau ujian gitu baru pacaran gue kalau nggak salah tuh, seinget gue ya. Sampai lulus terus gue daftar kuliah itu dia nemenin gue bikin pas foto untuk daftar kuliah segala macam, terus gue terima kuliah. Dulu kita foto masih di studio ya? Ya dulu sampai gue kuliah beberapa 2 semester kedua tuh gue putus karena dia hilang. Maksudnya dia hilang, bukan lu yang? Bukan, gue sempet, dia tuh entah main nyari kerjaan 4 saudaranya apa gimana nggak ngerti lah. Intinya waktu itu HP dia nggak aktif, terus gue main ke rumahnya, dibilang sama orang tuanya tuh dia nggak ada di rumah, dia tempat saudaranya gitu loh, mau cari kerja, merantau dia tahu sih, soalnya orang tuanya tuh tahu itu. Ya mungkin lo nya tuh nggak baik buat dia. Dia enggak, orang tuanya dukun, ngeliat masa depan gue nih jelek, jadi dikasih ke gue. Dia bisa membayangkan masa depan. Nggak aja, lu kan bersyukur sih sekarang. Kalau gue pacaran itu lulus SMA gue. Lulus SMA. Ya, gue kerja. Bener lo, tapi lu suka sama cewek udah dari? Gue suka dari cewek pas mulai dari ini, karena ketika gue SD anak nakal, SMP anak nakal, SMA anak warnet gue. Gue kira pas SMA suka mencuri. Enggak dong. SMA gue anak warnet, kerja nongkrong, ketemu teman-teman nakal juga, orang Lampung Timur dulu. Terus ketemu sama ceweknya di sekolah? Di warnet dulu ceritanya. Warnet di Cikajeje dulu. Tempat gue main Cikajeje. Iya, Spider net. Oh, yang di Kerinci dalamnya itu ya, depan musola. Iya, tahu Cikajeje kan kalau masuk Cikajeje itu di pojok itu ya. Ya masih kotak-kotak gitu loh. Ceritanya lucu, juga aku kenal sama dia itu, gua kan anak komputer ya. Iya, rambutnya pendek. Gua kenal sama dia karena komputer dia rusak, billingnya. Gua benerin, gua kenalan. Tukeran nomor handphone. 2-3 hari jalan, ngajak keluar, gue speak.
jadian, jalan. Orang mana tuh? Orang situ. Dia masih SMA waktu itu. Dia posesif Enggak, banget. lu ini kok bisa? Maksud gua, lu rumah lu kan Prasanti, kok bisa lu warnetin? Enggak, dia kerja loh Kak. Dia Kan gue sudah kerja gue dulu. Cuman gue tetap masih enggak, gue tetap masih jadi anak warnet. Oh, gitu. Gue sambil kerja ketika gue malam gue tetap main di warnet, gue main game online zaman gue kan. Namanya hobi kan. Nah, sudah jalan, momen pengalaman gue yang bikin gue kesel tuh ada. Dan itu gue keluar berdua sama dia kan. Pakai celana pendek, diikutin bapak-bapak di belakang. Kayak diuntit itu loh anjing. Naik motor juga bapak-bapak itu. Bapak itu gambar. Bapak itu gambar. Wah, pacar gue ini, gue berhenti. Lu ngeliatin pacar gue apaan lu? Gue berantem lu sini kata gue kan. Dikirain biduan kayak gitu. Gitu. Itu tuh dikiranya PL. Kali ini antar jemput nonton dikira. Wah, Angel lo. Anaknya rambutnya pendek. Namanya Kiki. Kalau gua pertama pacaran SMP kelas 1 ya kalau nggak salah. Namanya Ulfa. Sangean lebih ke SMP ya. Ini justru gua ngeliat dia tuh bukan karena dia ini le, bukan karena dia seksi, karena dia pakai jilbab le. Jadi gua ngeliatnya, wih, kalau pakai jilbab aja cantik, pasti kalau pakai jilbab dia pasti tambah cantik. Bangsat Itu. harusnya kan lu ngeliat orang pakai jilbab lu jaga. Lu enggak lo, tapi kan zaman SMP gua nggak ada yang pacaran kayak gitu-gitu. Orang berjilbab loh ini. Nanti bisa ditanya lah. Dia tuh salah satu apa ya? Bapak emaknya itu yang punya toko sepatu lah dulu di shopping Cendrawasih kalau nggak salah. Orang kaya lah berarti ya. Orang Padang bro, pandai berdagang. Berdagang Itu betul. gue sukanya itu, gue sukain dulu kalau dari SMP kelas 1 lah. Kalau dari kelas 1 putus nggak lama, adanya pacaran lagi kelas 3, SMP kelas 3. Sama itu juga. Enggak, beda sama adik kelas, selisih setahun. Tapi gue nggak berkesan sama cinta pertama ya, maksudnya itu pacaran kan otomatis tetap ada rasa ya. Iya. Tapi gue bener-bener nggak berkesan. Ada orang-orang kan ada cinta berkesan tuh, paling berkesan tuh cinta pertama. Gue malah nggak berkesan. Ini gue ada kesana sih kalau gue dikitin bapak-bapak itu yang pertama. Bukan. Yang kedua nih ada Perasaannya. Itu kan momentum Iya. ya. Perasaannya lu kayak sampai beberapa tahun pun lu masih inget itu gitu. Kalau Gua enggak. Kalau gue juga kan nggak sampai jalan itu pacaran itu. Pacaran tuh pulang bareng aja, naik angkot, Ya, sama. sampai terminal udah pisah kan. Kalau gue dulu sekolah kan pacaran gue kelas 3 SMA. SMA gue tuh di SMA 2 di Ya. 16A sana Semanda. Jadi pacarannya itu dari sekolah pulang jalan apa ke Terminal. bukan terminal di halte namanya. Ke mana? Kan Semanda itu kan Iya, iya jalan. ada halte Oh, iya, luar. halte luar. Ya halte luar. Jadi dari sekolah itu jalan sampai halte. Sampai jauh terminal. Emang bro, Enggak, zaman dulu memang begitu. cuman dulu deket aja. Bukan. Zaman dulu bukan gua doang sama dia yang jalan, hampir semua jalan. Iya, tapi jauh lah ya. Iya. Zaman dulu tuh apa ya, bawa motor itu kayak bener ya. iya, termasuknya udah wah lah gitu ya. Gua dulu belum dikasih, memang belum dikasih motor juga. Saya sama emang belum abang dikasih gua. motor ya? Belum dikasih gua. Kadang gua diantar jemput sama abang gua malahan gitu. SMA dulu gua belum dikasih. Nah SMA kelas 3 itu cuman sesekali aja sih gua bawa motor itu. Memang kayak misalnya nih abang gua nggak pakai motor, lu mesti ganti-gantian, gue yang bawa gitu. Gue berangkat dulu, kadang sama temen gue dijemput naik motor atau gue yang ngejemput dia gitu. Kalau kawan gue yang sering jemput tuh rumahnya di dua-dua sini namanya Arif. Kalau gue sering jemput itu ada sekarang orangnya di Kalimantan, namanya Roji, itu deket rumah gue. Lu kapan terakhir ketemu Roji? Wah, 4 tahun atau 3 tahun? 4 tahun yang lalu. Kebetulan bener. 4 tahun yang lalu. Kebetulan bener nih. Kita juga datengin Roji. Roji siapa? Emang sama? Roji! Jay, mana Jay? Sana dulu. Bangke loh. Om Roji, yang orang gila yang di pasar. Bukan. Dia pengusaha. Dia sekarang di Kalimantan jadi pengusaha bordir. Wih, pasir. Rumah bordir. Iya, tapi dia Oh iya, bukan tuh. Apa Tapi kan di rumah juga kan. konveksi, tapi khususnya di bordir. Tapi diksinya nggak salah juga sih. Iya. Kan di rumah bordir. Tapi dia doyannya Vespaan, dia ke Lampung Vespaan tuh. Bisa gabung sama kita di Masuk Geber. Dia doyannya Vespaan ke Lampung waktu itu nemuin kawan-kawan. Gue dapet informasi dia di Lampung di Metro ya. Gue langsung luncuran ke tempat kawan gue tuh ngobrol lama sama dia. Kalau kesal lah kayaknya. Kalau dulu sekolah kayak saudara lah karena tiap hari bareng. Iya. Gue sama dia dari Gue juga jauh. ada sih kayak gitu, temen kayak gitu. Gua nggak ada sih. Gua ada. Gua kan dijauhin. Iya.
Emang banyak toxic gitu. dari SMA lo udah dimusuhin orang, banyak musuh lo nih. Orang pada nggak seneng sama mulut Iya. gue. Iya, sebenarnya gue juga pengen musuhin lu sebenarnya. Cuma gimana? Cuma kita ini temen lo yang ngerti lo, yang bisa mentoleransi segala ucapan-ucapan Ya, kasar. tapi lo. kan akhirnya kan dia tahu kita mana yang temen mana yang enggak dari situ. Ya bener lah. Ya Gitu iyalah. intinya. Jadi ya kalau temen itu memang ya Terima kekurangan dan ya dalam kelebihan. nggak bisa namanya teman itu semua hal tuh harus cocok tuh memang Ya, nggak bisa. Ada beberapa hal tuh yang nggak cocok. Iya, orang pasangan aja kayak gitu Nah, kan. contohnya Kalau sama semua apa? nggak bakal jadi pasangan. Betul, kayak soal cewek nggak cocok nih gua. Ada soal istilahnya agama nggak cocok kayak misalnya, wah satu suka ndakwain kan yang satu. Ini lo yang sekarang ya kan. Ya, gua sekarang lagi ndakwain orang nih gitu loh. Saya memang lagi sering nonton kayak gitu ya. Enggak juga sih. Enggak ada yang takut sakit takut. Enggak, gua naluri aja, maksudnya naluri aja. Iya sih emang kebanyakan emang pria tuh ninggalin wanita duluan sih emang buat jaga-jaga nggak apa-apa. Apa sih dia maksudnya? Iya, lu nih ngomongnya kayak gitu. Enggak, apa maksudnya kok meninggalin Nah, wanita enggak. duluan? Kayak mana sih? Kalau nggak ninggalin dicerai kan, ninggalin dengan cara yang lain. Telah kita emang kayak gitu kadang-kadang. Enggak juga lah. Enggak juga lah. Kadang ada yang memang perempuannya aja yang udah ngerasa nggak cocok sama kita ya kan. Bisa, banyak gitu. faktornya memang. Ya pisah itu kan nggak berarti harus ribut toh. Iya, Nggak tapi cocok. ya kebanyakan bisa ya pasti ribut. Wah, pacaran juga nggak ribut, ya pisahnya. Lah dia ini loh, belum nikah aja udah ribut terus. Enak Itulah, ya. kayak katanya, sebenarnya lu tuh mau nikah nggak sih, Leh? Pengen lah. Lu kan sekarang umur 32, 2. lu masih bujang. Lah, dari keluarga, dari kakak-kakak lu semua pada nikah, tinggal lu yang belum nikah. Adiknya dulu nikah. Lu kemarin ke Semarang kan lu? Malang ke Semarang? Surabaya. Malah Surabaya. Bukan, Pak. Jogja kan ada ini. Yang adik lu kemarin nikah, adik lu gua ke sana. ke Solo. Solo tuh, lu nikah ke sana. Nanti lu kapan lu mau nikah? Gak ini belum nikah ya? Karena dia tuh mungkin masih terpaku sama satu orang di masa lalunya paling. Enggak kak. Ekspektasi kalau menurut gua ekspektasi dia tuh Ketinggian. terlalu tinggi. Nyari yang tobrut, yang ini enggak lah, Lih, kata gua. Gua nyarinya janda, kan? Gambarnya kan. Dia kan nggak suka sama gadis kan? Tolol. Sekalian suka sama gadis SMP juga. Pedofil lah. Inceran lu sekarang udah ada? Belum? Lagi deket aja. Lagi deket. Ada tapi itu lu yang ngerasa apa dua-duanya ngerasa deket gitu kan bingung gitu kan. jangan-jangan dia risih lu deketin. Tapi lu tanya sih, apa mau gue yang nanyain? Jangan lah, nggak apa-apa. Belum merasa settle aja diri gue sendiri. Belum merasa Nggak siap bisa. aja gua. Nggak bisa gitu. Lu Kalau orangnya siapnya. so mantep sih. Nanti kalau lu ngomong kayak gitu sama aku, gue dakwahin sekalian. Waduh. Kemarin udah punya pacar ya kita tahu sendiri ya. Kenapa Galis sekarang suka pakai baju lekton? Kita tahu sendiri karena apa? Gara-gara dia nge-gym sekarang udah hampir setahun lebih. Dia panik juga. Iya. Lo kan udah tahu lo kenapa lo nge-gym awalnya. Ya kan? Gara-gara lo udah punya pacar awalnya kan. Jadi pacar lo badannya lebih gede pacar lo daripada lo, makanya lo mau nge-gym kan. Ada obsesi kan. Goalnya begitu ya. Begitu lo sudah, wah gua nge-gym udah gini-gini, malah lo tinggalin ceweknya. Coba. Lo aneh, namanya cewek itu butuh kepastian, Le. Kalau lo nggak pasti, ya ceweknya sama lah, emang lo aja bisa tebar jala. Ceweknya tuh bisa tebar jala lah, Le. Dia kayak Lebih paten mereka. cewek. Mereka tuh lebih paten. Mereka tuh, loh, nggak kelihatan. Bener, cewek itu lagi deket sama cowok, misalnya lagi punya pacar aja dia, punya pacar ya. Dia udah target. Misalnya kira-kira gua nggak cocok, tapi masih kosong nih, belum ada Iya. gantinya gitu kan. Nanti gue putusin, tapi gue harus ada target dulu gitu. Cewek itu Dia tebar jala lah. lebih paten bilang laki. Makanya lo lah ulang tahun kali lo cewek itu masih datang bawa kue ulang tahun ke jimannya kali lo. Pas Nah, nge-gym kurang apa lo effort jalan, malah lo tinggalin coba. Langsung merah gitu muka. Bang, satu Ini harus diceritain di sini kan. Biar lo malu kan. emang anjing. Jangan dipotong, ini kan ini dia yang ngedit. Lu juga sih punya pengalaman kayak gitu udah di umur sekarang ya kan. Cerita pasti lu sama kawan. Tahu sendiri kayak beri mulutnya kayak apa. Emang sampah mulutnya. Lo ini kan makanya dijadiin bahan buat obrolan. Alhamdulillahnya gue dulu masa-masanya kayak gitu tuh belum kenal sama Pebri. Iya. Ya kan? Gue gak cerita sama siapa gitu.
Tapi kan kalau cerita ini nggak ada yang sakit hati. Nggak Gua sih. kayak yang cewek juga nggak bakal sakit hati kan kita nggak sebut namanya si ceweknya gitu. Iya, nggak perlu lah sebut Iya. nama, nanti jadi masalah. Iya. So kita juga nggak tahu juga si cewek yang di waktu yang pacaran sama Galih, belum pacaran sama Galih itu deket ya lihat. Iya. Deket doang. Deket doang, tapi lu udah effortnya udah segitu juga. Dia juga effort ya. Gila bang. Wih. Sebenarnya Makanya- sama effort. makanya kan Apalagi jadi istrinya ya. Tapi Galih itu waktu sakit hatinya gara-gara ngelihat Buat apa? Lu kok ketawa ngomong aja. HP si cewek itu lagi di kafe. Ada yang aneh. Sengaja, misalnya kayak kita lagi ngobrol gini, ada notifikasi panggilannya papi mami. Wah, itu tadi gua bilang cewek itu lebih berbahaya. Iya le, nggak cuma lu yang bisa terbesar kan gue Mereka bilang. itu yang katanya otak laki-laki itu lebih paten. Mereka tuh kalau dalam soal itu gua. Wow, lebih paten Gila ya, lagi. gerilyanya. Bener. Makanya hati-hati banget lo. Untuk sekarang lo hati-hati. Makin hati-hati, makin lama lo dapet jodoh. Kenapa kita ngobrolnya kayak gini le? Kemarin udah jam malam ini. Anjir. Setengah 12 malam loh kita syuting. Wah ini udah setengah 12 malam nih. Syutingnya. Jadi memang harus ngomong kayak gitu. Nah terus Lo enggak, lo nih punya tipikal cewek cewek yang apa? Muncrat cewek yang kayak mana? calon istri lah. Calon istri lo kriterianya kayak mana gitu? Ada nggak sih? Kalau sekarang sih idealnya yang bisa jalan bareng-bareng ya, yang bisa ngerti kondisi gue dan gue juga bakal berusaha mengerti kondisi dia juga. Dan sama-sama lah untuk saat ini kan gue masih ngerintis lagi nih, gue sudah bukan orang yang bekerja di corporate lagi sekarang. Jadi gue maunya ya gue terus terang dengan keadaan gue sekarang. Template tuh malih, itu mah ya semua orang pasti begitu. Maksudnya Fisiknya. spesifikasi Fisiknya. lo, maksud gue Fisiknya spesifikasi. nggak ada sih sekarang. Apa sukunya dari apa? Oh sukunya Jawa gue pasti. Pengennya Lu Jawa. punya Jawa? Oh, Rasis. berarti lo. Oh rasis? Iya. Rasis Ya, mah. kalau bisa Jawa. Ya kan kita tinggal di Lampung. Iya, cuman soalnya kalau Jawa tuh kayaknya enak aja diskusinya. Enggak juga, Enggak Le. juga. Tergantung individu semua tuh, Le. Tergantung masing-masing. Semua suku itu kan ada plus minusnya. Iya. Nggak mewakili ini suku ini orangnya begini, enggak. Suku Jawa. Tapi gue pernah pengalaman yang pertama itu dia Palembang cuy, keras banget cuy. yang apa dia bawa parah. Enggak cuy, Hewan. gue pernah ya, gue setiap detik setiap waktu gue selalu ngabarin dia nih. Gue ketika itu sedang kerja gue repot ya, jadi HP gue tinggal nih. Gue balik, nyokap gue ternyata diajak ngobrol. Gua ada dulu. Diajak ngobrol ketika gue udah sampai rumah, anaknya sudah kamu apain? Gue baru jalan doang, belum gue apa-apain loh anak ini. Ntar dia ngomong apa gue itu nggak dia tahu. kecintaan dia namanya. Gue dulu Iya. punya Sayang dia cewek sama dari suku Jawa gitu ya. Otoriter juga, maksudnya apa? Iya. Suka mengkang gitu. Pernah juga sih gue kayak gitu. Enggak ini juga, mesti sih. enggak mesti. Cuma di sukunya apa kan enggak mesti. Namanya kepala kan beda isinya. Pergaulan dia, pendidikan dia beda kan gitu. Kalau dari fisik apa statusnya pengennya gadis lah, gadis ya. Harapan lu, tapi kan ekspektasi lu janda kan, tetep kan. Oh, dulu, itu dulu sering main sama janda emang aja, tapi kan sekarang kan enggak. Fetishnya janda ya. Enggak gitu anjir. Ya jadi kalau misalnya yang nonton ini ada yang siap juga lah nikah, Tertarik dengan tarik Magali ya bisa langsung komen-komen aja lah di bawah ya. nih lihat ototnya. Tapi lah udah ya. Itu Anjir. Nggak apa-apa lah, namanya juga kita kan sedang mencari kan. iya. Kita ini ngebantu loh ya. Nggak ngomongin enggak. Sambil lah jalan, Iya. ngekin. Bangsat. Nyariin juga, gue milih-milih juga lah buat lu ya kan. Iya. Nggak, Ya, ya gue pasti kepengen tuh orang yang ntar bisa, tapi susah ya, yang bisa gabung dengan circle gue sendiri itu susah. Yang ibaratnya kawan gue nih kan Tergantung mulutnya juga yang lain. sembarangan juga. Hah? Kayak kawan-kawan gue. Ya enggak lah, pasti Akan nanti nyesuaiin gua- sendiri. Contoh, Isan Cecep. Hmm. Isan Cecep kan awalnya nggak tahu gue kayak. Bener. Waktu gua kerja aja, waktu gua ngikut Cecep di sablonan, Jarang gua nggak ketemu. pernah ketemu tuh juga nggak negur ya kayak. Gua juga nggak pernah manggil Mbak, nggak pernah. Mulai akhirnya tuh kayak gitu tuh berjalan aja dulu ya nanti le. Pasti ketemu Mulai. ngomongnya. Iya, ngomongnya. Istri gua ketemu Cecep ya kayak biasa aja. Gua ke istrinya ke Aris Gua kan. nggak pernah tahu kan. Istrinya Mas Heru yang jauh lebih tua daripada gua, coba. Nanti itu kayak gitu tuh berjalan aja. Iya, jangan secure lah. Jangan lu langsung gua tuh nyari yang satu circle apa yang bisa nerima circle gua. Emang circle lu berantakan kan enggak sih?
Enggak juga, cuman mulutnya sampah semua ya bang. Ya buktinya istrinya Cecep aja biasa aja loh. Orang mertuanya Cecep aja sampai nyariin gua karena gua nggak pernah ke rumah. Biasa berisik kok, ini nggak berisik. Gitu. Mbak, Makanya dicari. pasti ada titik di mana istri lo itu suka dengan circle lo. Tergantung lo gimana bawa istri lo, apa si perempuan itu ke kawan-kawan lo gitu loh. Tergantung penyampaian kita. Iya. Kita juga kan nggak mungkin sih langsung misalnya lo bawa istri lo ke circle kita kayak terus kita langsung ngomongin Gale itu anjing ya, ini kan nggak mungkin kita langsung ngomongin kayak gitu. Zaman dulu waktu di community gimana? Bawa satu yang kerubung 1000 aja. Kalau itu kan gue emang mengibaratkan, iya masih nyari jati diri. Semuanya masih merasa dirinya tuh ganteng dan pantas. Akhirnya ngejatuh-jatuhin kan. Gila tuh keras sih zaman itu. Ya, makanya kan gue dulu ngibaratnya itu lele dikasih ikan lele. Namanya ikan lele kalau dilemparin apa aja pasti langsung naik ke atas. Lu takut ditikung kali kalau kayak gitu. Nggak mungkin kali kita mau nikung lu. Mungkin Kita daripada punya istri dia lu. udah punya istri. Nah ngomong-ngomong soal ditikung ya, lo orang pernah nggak ada pengalaman lo menikung atau ditikung? Gitu? Alah ditinggal nikah gue udah mah. Bukan ditikung. Dapat tikung masuk counter nggak ada gue. Nggak ada gue. Ada gue. Ada ya. Tapi yang Sedih gue nggak? ceritain. Kenapa? Sedih. Enggak. Bikin emosi. Ya. Orangnya juga asik, masih dekat-dekat kita soalnya. Oh gitu. Jadi nggak enak. Udahlah. Kan masih di circle musik juga orangnya. Kalau gua dulu pernah punya pengalamannya gini, waktu gua jomblo gitu ya, gua jomblo. Ada kawan gua nih, kawan gua. Dia nawarin cewek ke gua. Anjing mucikari kawan lu? Bukan, dia karena Nyomblangin lah. Nyomblangin lah, tetangga dia. Gitu. Ngasih nomor ke gua nih, tetangga gua nih. Bagus nih, BR-nya kan, ceweknya. Ibaratnya kan gitu. Gua simpen lah. Dia notice kan, tapi jangan bilang tahu dari gua ya gitu. Gua nggak berpikiran negatif loh ya, namanya sama kawan kan gitu. Karena kawan gue mungkin tulus lah dia kan sama gue. Terus, terusin aja lah. Nah terus gue coba hubungin nih, Ini pokoknya percakapan template lah, percakapan namanya ngajak kenalan kan gitu. Nggak taunya dalam bulan yang sama atau kalau nggak salah dalam bulan yang sama itu gue denger kawan gue tuh jalan sama anak itu. Bangsat bener gak sih? Gitu. Pacaran nggak sih tapi? Enggak. Jalan doang. Cuman gue belum sempet ketemu nih kan. Gue kan belum tahu nih si cewek ini baru ngajak kenal lewat media sosial kan. Waktu itu masih BBM kalau nggak salah. Masih BBM apa WhatsApp ya? BBM lah. Kayaknya sih masih BBM. Nggak taunya dia yang jalan sama itu. Nggak lama dia pacaran sampai udah ya gitulah. Berarti gue beranggapan, bangsat banget nih dia. Jadi gue ini jadi umpan gitu kan. Kalau menurut gue, jadi gue ini jadi umpan, bukan ditikung jatuhnya ya. Cuman gue jadi umpan gitu. Jadi dia buat mastiin dia sih kayaknya. Betul, kayaknya dia itu memang niat mau deketin. Cuman ada umpannya gue lah gitu loh. Itu gue, cuman udahlah. Namanya dulu masih remaja ya kan, gitu sih. Biasa-biasa aja. Sampai berantem nggak lo sama kawan? Enggak lah, gue cukup tahu aja gitu kan. Cuman dia dari situ doang sih. Di sisi yang lain dia biasa aja. Gue sampai nunggu hujan malah. Lu kan tahu gua. Kalau gue sama ini nggak segitunya sih. Paling gue dulu nggak sampai hujan dulu sih. Paling jetutin pala ke tembok gitu aja. Tapi ya namanya kita punya hubungan sama cewek ya. Itu tuh memang lika-likunya banyak ya sama temen ya. Kita kadang suka agak bingung juga mau bawa cewek kita ke circle kita, ke tempat kita ngumpul teman-teman kita, geng kita itu takut kena tikung atau takut gimana kan gitu. Emang jadi dilema zaman dulu itu. Ya kalau dulu gua ditikung, gua nggak berprasangka buruk sama si orang ini, sama si cowok ini, karena makan minum di rumah gue loh. Oh, jadi kayak udah deket banget lah ya? Iya, barangnya dia susah apa segala macam makan di rumah gua. Kenalnya gara-gara ojek online. Oh, kenalan. Iya, minum di rumah, makan minum pokoknya di rumah gua lah. Malam tuh sering lah nongkrong sini kayak gale di orang. Kayak gale di orang sekarang kan. Jadi, tolongnya gua ini kan kalau misalnya udah ngerasa deket, apa aja gue ceritain sih kak, pasti kan gue ceritain, termasuk transparan. Iya, termasuk gua selingkuh, termasuk gua apa segala macam, gue ceritain. Nggak taunya tuh jadi bumerang
buat gue sendiri. Makanya itu pelajaran lah untuk teman-teman. Jangan terlalu percaya sama orang lain. orang, apalagi itu tentang kehidupan pribadi lo gitu loh. Betul. Soalnya itu bisa jadi bumerang untuk lo nanti ke depannya, kan kita nggak tahu kita bakal jadi musuh dia atau gimana, apa dia iri dengan kita terus akhirnya dia. Makanya ada pepatah kan, orang yang paling berbahaya itu orang paling dekat sama kita sebenarnya. Ya masuk dalam case-case tertentu itu memang masuk. Gitu. Soalnya gue emang jadi wanti-wanti sama banyak orang lah tentang si cowok ini sudah deketin orangnya gini. Tapi kalau gue kan mikirnya selama dia belum cacat sama gua, ya dia tetap temen gua gitu loh. Toh belum nggak ada imbas jeleknya juga buat gua kan. Tuh. Ini adalah jadi bumerang buat gua. Jelek juga ya pengalaman lu sama kawan ya kayak gitu ya. Ya macem-macem sih, kalau lu nggak pernah lu ya? Nggak pernah. Kalau gua cuma itu doang sih. Gak kan gak punya kawan waktu gede. Gue punya kawan, soalnya gue tuh nggak pernah terlalu bersinggungan yang kayak gituan. Kayaknya nggak pernah ada case gue buat ditikung segala macem. Kalau nggak ada cewek kok. Gue kuliah. Kan gua tahu kalau cerita orang yang rebutan cewek. Gua kuliah itu ini juga ada pengalaman menarik nih. Pernah punya pacar. Jadi gue tuh pernah pacaran tapi gue takut sama cewek itu, sama pacaran itu, sama hubungan gue itu. Jadi gini, gue kuliah di tengah-tengah gue kuliah, itu gue tuh dipertemukan sama teman SMA gue. Dia dulu sekolah di SMA 2 juga. Nah dia tuh pacarnya kawan gue dulu. Sampai kuliah pun dia masih pacaran kawan gue. Waktu gue ketemu itu, gue berpikir juga mereka masih berhubungan nih gitu loh. Nah memang cewek ini rumahnya di Bandar Lampung. Gue kan kuliah di Unila dulu. Gue ketemu di satu tempat di Unila itu namanya Beringin Cinta. Ya. Sampai sekarang masih ada. Masih ada ya. Gue dulu nongkrong di situ sama kawan-kawan gue. Dila ketemu sama anak ini nih. Ya say hello dong, namanya kawan SMA kan. Iya. Ngobrol. Tukeran nomor HP. Jalan ke kantin bareng gitu segala macem gitu. Nah gue masih berpikiran dia itu masih punya hubungan atau pacaran sama kawan gue SMA ini gitu loh. Nah udah jalan berapa lama dia bilang kalau dia udah putus lama, tapi dia masih masih bagus lah komunikasi sama temen gue ini, sama mantannya ini, terus sama mantannya, sama keluarga mantannya itu masih berhubungan baik. Nah satu waktu gue dulu pulang naik bus dari Bandar Lampung Metro. Dia itu mau ke rumah mantannya itu. Kalau nggak salah mantannya itu ulang tahun. Naik bus juga, satu bus sama gua. Itu nggak sengaja juga ketemu dalam bus itu. Ngobrol lah sepanjang jalan itu kan. Sampai Metro gua balik ke rumah. Dia labas ke tempat mantannya. Besoknya ketemu lagi di ini. Makin deket. Jadilah gua pacaran sama dia. Tanpa sepengetahuan si temen lu yang laki itu. Tapi memang mereka udah gak ada hubungan ya, gue gak nikung ya, cuman mereka masih hubungan baik aja, komunikasi baik, hubungan baik, nggak pacaran lagi, udah jadi mantan gitu. Nah, gue ini takut, jadi gue ini takut bayang-bayang gue ini, kok gue ini macarin bekas temen gue gitu, macarin cewek bekas temen gue, waduh gue kepikiran terus gitu kan. Di satu waktu di tengah-tengah gue pacaran sama dia tuh, sampai akhirnya waktu gue ulang tahun, gue lagi nggak ada kuliah kalau nggak salah waktu itu. Dia tuh dari Bandar Lampung ke Metro, bawain gue kabur, saking gue pengen mutusin dia gitu loh. Karena gue udah nggak tahan sama bayang-bayang gue tuh, nggak tahu kayaknya aneh aja gitu, kayaknya apa ya, kayak jelek aja gitu loh. Gue macarin bekas kawan gue gitu loh, itu dulu di otak gue gitu. Gue nggak tahu tuh ya dulu tuh yang hubungan-hubungan kayak gitu, karena gue minim banget pacaran kayak gitu. Sampai dia datang tuh ke rumah gua, nyariin gua, bawa kue ulang tahun sama kawannya. Gua tuh kabur, gua nyumput tempat saudara gua. Akhirnya ditaruh di rumah gua dengan kecewa, dia pulang itu gua mungkin kalau nonton minta maaf banget ya. Gua udah minta maaf, cuman dulu udah minta maaf. Sekarang orangnya udah nikah belum? Udah dong, udah berkeluarga. Cuman gua minta maaf aja. Mungkin ya pasti udah dimaafin dan nggak dipikirin juga lah sama dia mungkin ya. Cuman gue ya penting urusan rumah tangga ya, dia lah, betul. urusan masa lalu ya, makanya dari situlah gue, dari momen itu gue besoknya ketemu dia lagi dan gue minta maaf sama dia. Akhir itu
kita putus. Tapi kita masih hubungan baik nih sampai sekarang juga. Maksudnya itu komunikasi kayak di grup kan masih ada tuh grup alumni tuh. Biasa aja gitu. Enggak ada kalau itu enggak. Mana ya? Soalnya dia tinggalnya jauh juga di Palembang sana. Kalau dekat tapi ada kemungkinan. Enggak juga. Tolong Hancur dia. Hancur. Ya, Jadi itu pesennya. Jadi kalau misalnya mau pacaran tuh emang bener-bener harus dari hati lah ya. Jangan karena lu lagi kosong terus momennya pas kira lu jadiin ya. Tapi ada juga kayak gitu, kita nggak ada kemungkinan, tapi ada bagusnya lebih baik dari hati gitu loh. Jangan karena lu alah kosong gua, dia juga lagi kosong aja kan, mending gua pacarin ya. Lampu dua-duanya udah mulai mati, waktu sudah mulai malam, obrolannya bisa kita lanjutin lagi di episode selanjutnya. Ini masih nyambung nih nanti ya? Ya nggak usah. Ganti tema lagi ya? Kalau mau nyambung panjang nanti. Panjang nih gue masih banyak sebenarnya, tapi nggak usah lah ya. Maaf ya, bikin waktu orang kepotong sia-sia ya karena mendengarkan cerita kami. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton Berisik di segmen obrolan Mas. Mas. Oke, see you next time.